Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Semoga kita masih diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga kita masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran secara online dan selalu diberikan kemudahan dalam kita melaksanakan segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi untuk mata pelajaran teknik pengolahan audio video untuk kelas 12 SMK. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang proses produksi multimedia. Nah, apa saja proses produksi dalam multimedia ini? Langsung kita ke pembahasannya. Proses produksi itu ada tiga jenis ya, tiga proses. Yang pertama itu adalah tahapan ataupun proses praproduksi. Kemudian yang kedua adalah proses produksi. Dan yang ketiga adalah proses pasca produksi. Kita lihat dulu yang pertama yaitu proses praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi atau syuting film atau video. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan sebuah karya digital video sesuai dengan harapan. Jadi di dalam proses produksi ini, sebelum kita memulai membuat video, ini adalah tahapan awal di dalam kita membuat sebuah project film ataupun project video. Nah, pertama kita harus tentukan dulu, harus tahu dulu apa saja tujuan dari proses praproduksi ini. Nah, di dalam proses praproduksi ini, dalam proses produksi itu sudah ada SOP-nya ya, yang harus ada untuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Oke. Nah, ini adalah tujuan dari proses praproduksi, itu mempersiapkan segala sesuatunya agar nantinya di saat kita membuat project dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, di dalam tahapan praproduksi ada lagi beberapa tahapan-tahapan yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu pencarian dan penemuan ide atau menemukan tema video yang akan kita buat. Apa sih tema yang mau kita buat? Nah, di sini kita lihat berdasarkan jenis videonya. Ya. Yang pertama itu ada video non-commercial use ataupun video non-komersial. Yang kedua ada video liputan atau dokumentasi. Dan yang ketiga adalah video company profile. Nah, video non-commercial use ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, artinya di sini tidak mengutamakan keuntungan. Ya. Nah, isinya yaitu berisi informasi yang bersifat mendidik ataupun memberikan stimulus tentang kesadaran akan sesuatu hal yang bersifat sosial. Apa contohnya? Nah, contohnya kita anggap saja iklan layanan masyarakat, seperti iklan mencoblos gitu ya pada saat pemilu, atau yang dari KPU-nya, ataupun juga video non komersial lainnya adalah program keluarga berencana, misal seperti itu. Nah, yang kedua adalah jenisnya video liputan. Video liputan atau dokumentasi merupakan rekaman video tentang sebuah peristiwa yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Berarti di dalam video liputan tidak ada yang namanya settingan. Gitu ya. Artinya video real, apa yang ada di lapangan
itulah yang tampak oleh penonton. Artinya yang dilihat sama penonton itu sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Tuh. Nah, tujuannya untuk pendokumentasian sebuah peristiwa, baik yang terjadi kejadian-kejadian terjadi seperti bencana alam dan lain-lainnya. Nah, di dalam video liputan ini juga ada beberapa macam lagi. Misalnya adalah video amatir, kemudian video dokumenter jurnalistik, kemudian video pernikahan, dan video dokumentasi acara atau video event. Nah, itu yang termasuk dalam video liputan dokumentasi. Kemudian yang ketiga adalah video company profile. Nah, ini merupakan sebuah video yang berisi informasi mengenai penjelasan sebuah perusahaan beserta produk-produknya. Contohnya, misalkan produk minuman, ataupun kita ambil salah satu contoh yaitu teh pucuk misalnya. Nah, di dalam video company profile ini akan dijelaskan perusahaannya, kemudian penjelasan tentang produk yang diangkat, atau bisa juga mengangkat profil sekolah misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam video company profile. Kemudian tahapan yang kedua dalam praproduksi adalah pembuatan sinopsis. Nah, sinopsis merupakan ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya tulis maupun film. Gitu ya. Di ringkasan dari cerita yang akan kita buat. Kemudian memberikan gambaran singkat, padat, dan jelas tentang tema dari materi yang akan diproduksi. Konsepnya cukup dengan beberapa kalimat sederhana dan jelas yang bisa mencakup tema dan alur dari video tersebut. Nah, di dalam sinopsis ini, kita hanya membuat sebuah ringkasan ceritanya ataupun bagaimana alur cerita singkatnya dalam pembuatan project video kita. Paham ya? Untuk pembuatan sinopsis. Kemudian yang ketiga adalah treatment. Nah, treatment itu memberikan gambaran yang lebih mendetail. Nah, berbeda dengan sinopsis tadi. Di treatment itu memberikan gambaran deskriptif dari alur cerita yang akan divideokan. Namun, di teknis pengambilan gambar yang akan dilakukan tidak diuraikan. Jadi di dalam treatment tidak ada penjelasan ataupun uraian dari bagaimana teknik pengambilan gambarnya. Gitu ya. Misalnya nanti kita mengambil teknik close up, nah itu tidak dijelaskan di dalam treatment. Cukup kita memberikan gambaran lebih mendetail dari tema yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya ada storyboard. Nah, storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Storyboard digunakan untuk memberikan gambaran tentang video yang akan diproduksi dan melihat kesinambungan alur cerita yang akan direkam. Nah, di dalam storyboard ini kita bisa membuatnya dalam bentuk gambar. Misal di pengambilan pertama, misalnya kita buat seseorang sedang berjalan menuju ke taman. Nah, itu adalah dalam bentuk ceritanya. Nah, di dalam storyboard kita bisa sesuaikan dalam bentuk gambar. Kita buat gambarnya orang berjalan menuju ke taman. Nah, itu ya. Jadi cerita yang sudah ada tadi kita buat di dalam bentuk gambar sesuai dengan urutan-urutannya masing-masing. Berdasarkan dengan naskah yang sudah kita buat ya. Nah, ini adalah tahapan yang keempat. Kemudian tahapan yang kelima adalah syuting script atau panduan produksi. Nah, syuting script itu berisi tentang petunjuk profesional dalam proses pelaksanaan produksi video. Nah, di dalam syuting script ini ditentukan bagaimana seharusnya kita membuat film, teknik apa yang kita pakai, dan kemudian apa saja yang harusnya ada di dalam film kita tersebut. Nah, ini saya sertakan contoh ya, tabel. Nah, misal di sini
ada namanya scene, kemudian ada shot, kemudian video dan audio. Nah, di scene itu ada scene 1. Kemudian di mana tempatnya? Interior kah dia atau eksterior? Nah, di sini saya buat interior, artinya di dalam. Di dalam mana? Di sini di dalam ruangan seni. Kapan waktunya? Pagi hari. Nah, ini adalah bentuk dari scene penjelasannya ya, yang ada di dalam setting script. Kemudian shotnya, pengambilan yang keberapa? Ini adalah pengambilan pertama. Kemudian visualnya adalah teknik apa yang kita pakai dalam pengambilan gambarnya. Nah, di sini saya contohkan menggunakan teknik long shot. Nah, bagaimana keadaannya? Nah, itu dijelaskan adalah suasana kelas yang gaduh. Nah, ini adalah suasana keadaan visualnya dengan menggunakan teknik long shot. Kemudian audionya adalah suara gaduh ruang kelas. Itu audionya. Kemudian masih di dalam scene 1, tetap di dalam ruangan, di dalam ruang seni pagi hari gitu. Shot yang kedua, videonya berisi Suci sedang mengobrol dengan teman-temannya. Ini adalah visual yang tampak. Kemudian bagaimana teknis pengambilan gambarnya? Yaitu kita menggunakan medium close up. Kemudian audionya adalah Susi sedang mengobrol adalah, masa aku cuma dikasih jajan 5.000 saja, ya sedih kali. Nah, itu adalah audio suara Susi. Nah, audio juga bisa kita isikan dengan dubbing ya. Takutnya jikalau kita tidak terlalu jelas untuk mengucapkan, sebaiknya kita gunakan dubbing saja. Itu untuk audio. Bisa juga audio ini kita isi dengan musik ilustrasi. Itu ya. Itu adalah tahapan dalam praproduksi untuk syuting script. Jadi di sini adalah panduan kita nantinya untuk ke tahap pembuatan filmnya atau di tahap produksi film. Nah, ini yang harus jadi acuan kita. Paham di sini ya? Selanjutnya kita harus membuat perencanaan. Ini yang keenam. Nah, tahapan ini adalah tahap untuk merencanakan semua kebutuhan yang akan dilakukan pada saat produksi video. Bagian yang dibahas dalam tahap ini meliputi pencarian lokasi, pengambilan gambar, kemudian perencanaan pemerannya siapa atau talentnya siapa, kemudian perencanaan tim produksi, kemudian perencanaan peralatan, kemudian perencanaan jadwal pengambilan gambar, dan perencanaan anggaran dana untuk produksi. Jadi di dalam tahap perencanaan ini kita harus tahu dulu lokasinya seperti apa yang ingin kita buat gitu. Misal kita membuat lokasinya adalah di sebuah kafe, nah itu kita harus survei dulu ke sana, kita cari lokasinya. Atau kita buat adegan seorang menjenguk orang yang sakit, nah itu biasanya lokasinya kita pakai di rumah sakit ataupun di kamar orang yang sakit ini ataupun di rumah orang yang sedang sakit itu gitu ya. Itu adalah pencarian lokasi. Kemudian perencanaan pemerannya siapa. Nah, ini kita harus cari dulu siapa yang cocok untuk menjadi talent dalam film kita ini. Nah, kemudian perencanaan produksi kita harus cari tahu dulu siapa saja yang harusnya ikut di dalam pembuatan film kita nantinya. Kita buat tim. Kemudian alat apa saja yang diperlukan. Kemudian kapan rencananya akan kita buat film ini, kapan saja waktunya, misal dalam waktu 1 bulan sekian untuk jadwal pengambilan gambarnya gitu ya. Kemudian berapa dana yang harus kita keluarkan untuk membuat film ataupun proyek kita. Ini adalah menentukan perencanaan produksi. Kemudian yang ketujuh yaitu persiapan produksi. Nah, di sini yaitu melakukan cek dan mencocokkan kesesuaian dari rencana awal. Nah, sebelum kita masuk ke tahap produksi, kita harus tahu dulu persiapannya sudah matang atau belum, gitu ya. Nah, kita cek lagi. Nah, yang pertama yaitu mensurvei lokasi tempat pengambilan gambar, apakah sudah cocok atau belum. Nah, jikalau belum, kita pakai tempat yang lain, cari lokasi yang lain. Itu adalah persiapan produksinya. Kemudian menghubungi talent. Nah, setelah kita tentukan siapa talentnya, kita hubungi lagi. Apakah dia
sudah bersedia atau belum. Nah, jikalau tidak, kita harus cari lagi talent yang lain yang sesuai dengan project yang kita buat. Kemudian menghubungi tim produksi. Kesiapan tim produksi ini, apakah sudah siap untuk melaksanakan proses produksi nantinya gitu. Kemudian mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan memeriksa kesiapan peralatan. Apakah semua peralatan sudah standby, apakah semuanya sudah berfungsi, baik itu kamera, cek baterainya, kondisi kameranya seperti apa nih. Itu harus kita persiapkan dulu. Nah, ini adalah tahapan persiapan produksi. Kemudian nah, itu tadi ya tahapan produksi, praproduksi ya. Jadi ada 7 tahapan praproduksi yang harus kita ketahui. Nah, setelah tahapan praproduksi itu yang selesai gitu ya, barulah kita masuk ke tahap produksi. Nah, tahap pembuatannya lagi lebih, kita masuk ke dalam tahap yang lebih sulit lagi gitu ya. Tahap intinya. Apa itu tahap produksi? Itu merupakan tahap untuk merealisasikan semua langkah yang ada di tahap praproduksi. Nah, di sini apa yang sudah kita rencanakan tadi, mulai itu membuat skrip, menentukan talentnya siapa, kemudian menentukan peralatannya apa. Nah, di produksi ini adalah kita harap merealisasikannya, mengaplikasikannya yang sudah kita bikin konsepnya di awal tadi tahap praproduksi ya. Nah, itu ada tahapan produksi. Nah, di dalam tahap produksi itu ada beberapa orang yang terlibat di dalam pembuatan film nantinya. Yang pertama yaitu adalah sutradara. Sutradara itu bertanggung jawab terhadap jalannya produksi video. Nah, dialah yang akan mengontrol jalannya video kita, apakah sudah baik atau belum, atau apakah sudah sesuai dengan skrip yang kita buat ataukah belum, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah asisten sutradara. Nah, ia bertugas untuk membantu kelancaran produksi video. Nah, ini untuk saling berbagi dengan sutradara. Apakah nanti film ini sudah bagus atau belum, itu akan dikonsultasikan dengan sutradaranya. Itu adalah tugas dari asisten sutradara, itu membantu kelancaran produksi video. Kemudian yang ketiga adalah kamerawannya. Nah, apa tugasnya? Yaitu mencatat adegan ataupun mengambil gambar. Jadi namanya juga kita buat film, pasti kameramen sangat berpengaruh di dalam pembuatan project gitu ya. Dan juga memegang tanggung jawab yang sangat besar gitu. Namun di sini ada beberapa beberapa tips nanti yang akan saya berikan untuk seorang kamerawan agar tidak salah dalam pengambilan gambar nantinya. Nah, di dalam melakukan pencatatan gambar atau biasa kita sebut dengan kamera logging, harus disesuaikan dengan syuting script yang sudah dibuat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adegan atau scene yang terlewat ketika pengambilan gambar, sehingga pelaksanaan produksi bisa berjalan dengan efektif. Nah, jadi tidak sembarangan juga kita ngambil gambar, harus sesuai dengan skrip. Nah, saya pernah jumpai ada yang membuat film itu yang ngambil gambar tapi tidak pakai skrip. Nah, kadang terjadi kerancuan di situ antara skrip dengan adegan gambar, kadang tidak berjalan dan ujung-ujungnya nanti buat skrip baru gitu. Karena mengambil gambar dulu baru buat skrip. Nah, karena itu juga jadi masalah ya, akan membingungkan kita juga sendirinya nanti gitu ya. Nah, langkah lebih baiknya kita mengambil gambar sesuai dengan syuting script yang sudah kita buat. Selanjutnya, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang kamerawan. Pertama yaitu seorang kamerawan harus lebih dekat dengan objek untuk menghasilkan kualitas gambar yang maksimal. Jadi kalau misalnya terlalu jauh, jadi kurang mendetail nanti gambar yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan cahaya. Pastikan objek yang direkam mendapat cukup cahaya. Nah, terlalu banyak cahaya di dalam pembuatan film itu akan membuat penonton merasa kurang enak untuk melihat gitu ya. Ataupun nanti ada noise di dalam pembuatan videonya gitu. Misal terlalu banyak cahaya pun
penonton juga bingung, nggak terlalu jelas untuk menampakkan mukanya, kecuali memang di dalam skrip itu ada salah satu scene yang memang meminta untuk memberikan cahaya yang lebih kepada objek, ya. Kemudian yang ketiga adalah jaga keseimbangan agar tidak goyang. Nah, ini maksudnya adalah keseimbangan kamera, ya. Nah, di sini saya sarankan untuk membuat film kita lebih baik pakai tripod agar tidak goyang nantinya pada saat pengambilan gambar. Kemudian selanjutnya adalah hindari panning. Panning ini bukan kepala pening, ya, tapi panning adalah teknik kamera, ya. Nah, kecuali untuk merekam keadaan sekitar. Panning ini adalah pengambilan gambar dalam pembuatan proyek, ya, kecuali untuk merekam keadaan sekitar. Nah, kalau untuk objek hanya satu orang saja, sebaiknya kita tidak menggunakan panning. Kemudian mengatur komposisi sebelum merekam. Nah, ini yang sering membuat kita lelet dalam pengerjaannya. Kadang kita jumpai di saat sudah mulai proses perekaman, barulah di situ kita nampak kesalahannya apa. Nah, sebaiknya sebelum kita mengambil gambar, kita atur dulu komposisi dari kamera yang kita punya, gitu, ya. Nah, kemudian ambil banyak stok gambar agar tidak monoton. Nah, artinya sini lebih banyak gambar, maka akan lebih menarik film yang kita buat, gitu, ya. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh seorang kamerawan. Paham ya sampai di sini, ya? Oke, kita lanjut ke pasca produksi. Ini adalah tahapan yang ketiga dalam proses produksi, ya. Tahapan pasca produksi merupakan tahap akhir dalam produksi video sebelum video siap disajikan atau didistribusikan. Nah, ini adalah tahapan terakhirnya. Sudah mulai siap video yang sudah kita buat. Nah, dalam proses ini diperlukan software editing video dan perangkat lain yang memadai, seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, Adobe Encore DVD, RAW video yang sudah diedit menjadi DVD. Selain produk Adobe, kalian juga bisa menggunakan software editing video lainnya, seperti Sony Vegas, kemudian Filmora, atau yang versi handphonenya seperti KineMaster dan Viva Video misalnya, seperti itu, ya. Jadi banyak software video editing yang bisa kita pakai. Nah, apa saja tahapan dalam proses pasca produksi? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah editing offline ataupun editing kasar. Nah, tahap ini merupakan tahap awal dari proses editing video. Nah, proses ini dilakukan untuk menyortir gambar yang akan dipakai dari semua rekaman gambar yang diproduksi. Nah, di sini kita adalah memilih dan memilah gambar mana yang harusnya kita tayangkan, mana gambar yang bagus, mana gambar yang tidak bagusnya. Itu kita buang yang tidak bagusnya. Jadi hanya gambar-gambar terbaik yang akan kita ambil nanti untuk kita sajikan kepada khalayak ataupun penonton kita, ya. Nah, yang kedua adalah editing online. Apa itu editing online? Yaitu menyatukan cerita, adegan per adegan dan shot per shot agar berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya sesuai skrip editing di tahap offline. Nah, setelah kita buat editing kasarnya, setelah kita pilih mana yang bagusnya, mana yang tidaknya, setelah kita pilih yang bagus-bagusnya, kita lanjut ke editing online, yaitu menceritakan adegan. Nah, sini kita baru kita gabungkan video-video yang terbaik yang kita pilih di dalam kita melakukan editing kasar tadinya, gitu, ya. Namun sesuai dengan skrip yang sudah kita buat. Nah, setelah editing online kita selesai, lanjut kita ke tahap yang ketiga, yaitu tahap mixing dan mastering. Apa itu tahap mixing dan mastering? Yaitu menggabungkan ataupun menyinkronisasikan antara video dan audio. Nah, menambahkan narasi yang sudah direkam, menambahkan musik ilustrasi, atau sound effect ke dalam proses mixing.
ya. Nah, jadi proses mixing ini kita gabungkan antara video dan audionya. Misal kita menambahkan tadi musik ilustrasi, ataupun kita menambahkan video lain ataupun video sumber lain untuk memperindah lagi film yang kita buat. Nah, itu kita sinkronisasikan dulu. Kemudian kita juga bisa menambahkan narasinya ataupun menambahkan dubbing yang sudah kita buat, misal seperti itu ya. Nah, atau juga kita bisa memberikan efek-efek khusus di dalam project kita nantinya. Setelah semua tahapan selesai, dilanjutkan dengan proses preview yang merupakan screening akhir dalam melihat video yang sudah diedit dan diolah. Setelah semuanya selesai, proses selanjutnya adalah mastering untuk membuat kepingan VCD atau DVD yang kemudian akan digandakan lagi. Jadi setelah semua tahapan, yang 3 tahapan tadi sudah kita buat, kita lihat lagi mana yang masih kurang, mana yang masih perlu diperbaiki. Nah, itu kita lihat di proses previewnya. Jika misalnya masih ada yang salah, nah itu bisa kita edit ulang lagi sebelum kita kemas ke dalam bentuk VCD ataupun ke dalam bentuk DVD-nya. Itu ya. Nah, jadi itu tadi adalah proses produksi multimedianya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan praproduksi, kemudian tahap produksi, dan yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Baik, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian paham dengan yang saya sampaikan. Mohon maaf ya, ini kebanyakan ayam di sini jadinya mengganggu. Jadi suara saya agak kurang jelas, ya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita di dalam pandemi corona ini. Dan kita tetap semangat walaupun belajar di dalam jaringan ya, berbasis jaringan ataupun dalam bentuk online. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.